Jadi itu pentingnya teman-teman itu apa namanya, beli saham yang hutangnya itu aman, karena kalau nggak aman ya contohnya Wika dan Waskita tuh suspend sampai sekarang kan gitu kan. Oke, lanjut, yaitu nomor 30 teman-teman. Nah, ini adalah asetnya. Nah, kita lihat di sini total aset teman-teman 200-an miliar rupiah. Dia itu IPO dengan nilai emisinya cuma 60 miliaran, tapi asetnya udah 221. Saya kira ini IPO-nya murah, teman-teman. Kita nanti lihat di perhitungannya ya. Nah, kita lihat di sini untuk total liabilitas 60M tadi udah kita lihatin, total ekuitasnya 160. Nah, ini udah pasti aman, teman-teman ya. DER-nya cuma 30%-an. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, dari laba tahun berjalannya teman-teman. Ini sedikit ada penurunan, benar nggak sih? Di sini 2462. Oh, stuck ya. Tahun 2022 itu profitnya, itu net profitnya 2,4M. Di tahun 2023 kalau kita setahunkan juga 2,4M sekian. Jadi nggak gerak guys profitnya. Jadi dari tahun 2021, 2022, 2023 sekitar 22 apa namanya? Oh, enggak sih. Di tahun 2021 gede nih. Turun ya tahun 2022, terus di tahun 2023 stuck guys ya. 2021 kok bisa naik? Oh ya, pandemi guys. Nah, pandemi orang-orang pada work from home pakai laptop. Nah, mereka kan butuh data. Jadi kantor-kantor kan membutuhkan banyak data gitu karena mereka kerja dari rumah ya. Ini yang menyebabkan mungkin profit dari area ini gede di tahun 2020 dan 2021 saat mereka itu work from home. Kalau work from office tentu aja penggunaan datanya lebih sedikit. Maybe seperti itu ya guys ya penjelasannya. Oke ya, nice. Terus lanjut nomor 18 nih, naik malahan guys. Nah, nomor 18 di sini adalah kebijakan dividen, dan sayangnya teman-teman, emiten itu berencana untuk membagikan 20% laba dari tahun buku 2027. Teman-teman, masih lama banget ya. 5 tahun lagi baru bagi dividen, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau investasi di perusahaan ini, teman-teman harus tahu bahwa perusahaan area itu mau bagi dividen nanti di tahun 2027. Di tahun 2028 berarti 5 tahun lagi teman-teman. Oke ya, kita lihat nomor 22 ya, kita lihat 22 teman-teman. S. Nah, ini adalah lock. Jadi saya di sini tulisannya banyak banget teman-teman. Yang pasti ini lock up. Jadi di lock. Jadi orang-orangnya di lock teman-teman. Mas tuh udah bisa baca nomor 22. Ini saya apa namanya? Nih guys ya, nih. Ubo, Sugeng, Mikel dan Alfian itu akan ngelok teman-teman. Dia ngomongnya akan ngelok 12 bulan. Untuk si mereka ya, atau mereka udah ngomong sendiri guys. Oke, terus lanjut yaitu nomor 82. Jadi ini di lock guys ya. Nah, nomor 82 ini adalah karyawannya 30 ya guys ya. Kita lihat 38 naik ya karyawannya guys dari tahun 2022. Namanya perusahaan yang sewa server, tentu aja karyawannya nggak sebanyak perusahaan yang padat karya gitu, yang misalnya kayak MSJA yang buat rekatan sepatu itu kan butuh banyak orang. Tapi kalau server kan sepertinya nggak perlu banyak orang. Jadi saya kira perusahaan teknologi yang karyawan 30-an itu udah termasuk gede juga guys. Karena kita juga baca prospektus yang lama-lama itu perusahaan teknologi ada yang karyawannya cuma 4-5 guys. Yang dulu-dulu ya kita bahas ini udah termasuk lumayan nih karyawannya guys. Oke, yang terakhir guys, nomor 128 di sini adalah kegiatan usaha perseroan. Nah, seperti ini guys ya, kegiatan usaha utama perseroan yaitu tadi ya colocation. Nah, ini dia nyewain server, nyewain space gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang pengen nyimpen datanya dengan aman. Kayak gitu guys ya. Nah, ini guys ya, seperti ini. Dia selain juga nyewain space buat data, dia juga nyewain kantor juga guys. Dedicated office space. Nah, nyewain kantor sementara lah, seperti itu maybe guys. Yaitu di area 31 di Cimanggis di Depok sana, teman-teman. Oke guys ya, ini teman-teman bisa lihat di nomor 130. Nah, ini foto-foto dari
karyawan-karyawan dia dan ruang meetingnya dia, kantornya dia seperti itu udah lengkap di sini semua teman-teman. Oke, kita lihat langsung aja ke valuasi, dan kita udah setahun kan, karena ini data tadi adalah September 2023 dan kita coba setahun kan teman-teman. Di sini kalau kita lihat harga bukunya adalah 79,3 ya, mungkin 80 lah harga bukunya. Dan di sini kalau kita lihat IPO di 131 aja PBV-nya cuma 1,65. Jadi bisa dibilang IPO ini murah. Jadi sesuai tadi yang saya bilang tadi, asetnya 220 miliar, IPO-nya cuma 60 miliar. Nah, itu udah kelihatan dari situ aja udah terlihat murah lah seperti itu, guys. Dan di sini untuk PER-nya memang gede ya, 99 kali. Jadi istilahnya profitnya ini tipis ya dibanding dengan modalnya. Dan untuk hutangnya very aman, teman-teman ya. Untuk ROE-nya kecil ya. Di sini untungnya dia baru tipis, guys. Terus IPS-nya juga kecil, jadi jangan ngarepin dividen gede dari perusahaan ini, teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk market cap-nya sekitaran 245 miliar sampai 265 miliar kalau deal di 131. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ini menarik IPO-nya, guys. Yang pertama, WGR itu selalu ngasih cuan di hari pertama. Terus yang kedua, itu perusahaannya juga prospeknya bagus, guys. Sewa data atau penyedia pelayanan sewa space ya, hosting lah seperti itu kalau bahasa saya di website gitu ya. Nah itu prospeknya ini bagus ya ke depannya, karena semakin ke depan itu ya kita namanya era digital gimana sih ya, ini bagus kalau perusahaan ini bisa bertahan sampai masa depan, nih pasti bagus. Terus yang ketiga itu adalah valuasinya yang dijual dia nggak terlalu mahal. Kalau teman-teman ingat IPO teknologi yang udah saya bahas belakangan ini, sebelum ini rata-rata jualnya mahal banget. Mahal biasanya perusahaan-perusahaan teknologi. Nah ini malah dijualnya murah, teman-teman. Nah, ini 3 alasan kenapa kemungkinan besar saya akan ngambil IPO ini. Cuman untuk berapa jumlahnya kita akan lihat dulu nanti dia barang apa, kayak gitu guys ya. Kalau barengannya jelek-jelek ya mungkin kita akan masuk ke sini semua. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat 2 grup ini ya. Grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita cuan di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman.